Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang materi membuat subform di dalam sebuah form yang sudah ada. Untuk itu, sebagai bahan latihan, silakan kalian membuat sebuah database baru dengan nama penjualan obat. Seperti materi yang sudah saya share. Nah, di dalam file database penjualan obat itu, kita membuat 3 buah tabel. Yang pertama adalah tabel obat, kemudian tabel penjualan, kemudian tabel transaksi. Struktur untuk tabel obat terdiri dari kode obat, ini teks, kemudian file size-nya 10, kemudian nama obat, tipe datanya teks, file size-nya 20, kemudian harga obat, data tipenya currency, ya, dan formatnya rupiah. Ini tabel yang pertama yang kita buat. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel penjualan dengan file name. Yang pertama nomor transaksi, teks, file size-nya 10, kemudian kode obat, tipe datanya teks, file size-nya 10, kemudian jumlah, tipenya number, file size-nya long integer, ya. Kemudian hilangkan primary key-nya. Jadi khusus untuk tabel penjualan ini tidak menggunakan primary key. Lanjut, untuk tabel yang ketiga adalah tabel transaksi. Hanya ada 2 file name, yaitu nomor transaksi dengan tipenya teks, file size-nya 10, kemudian tanggal transaksi, data tipenya date and time. Date and time. Nah, ini ketiga data tabel yang sudah kita buat. Jadi ada tabel obat, tabel penjualan, dan tabel transaksi. Kemudian ketika tabel ini kita relasikan, ya. Caranya seperti materi yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana membuat transaksi, membuat relasi antar tabel, ya. File yang sama dihubungkan, ini file yang sama kita hubungkan, kemudian ini file yang sama juga kita hubungkan, ya. Oke, ini adalah relasi dari ketiga tabel yang sudah kita buat. Oke, kita close artinya. Nah, untuk latihan silakan di-input data untuk tabel obat seperti contoh ini, ya. Sebelum nanti kita buat query-nya, silakan dilengkapi dulu. Untuk latihan ini
yang kita inputkan hanya untuk tabel obat. Sementara penjualan dan transaksi itu nanti untuk sirkulasi dari penjualan obat itu. Jadi kita punya data tentang obat ya. Silakan ini diinputkan dulu. Setelah kita membuat sebuah tabel relasi, kemudian mengisikan data di tabel record, langkah berikutnya adalah kita membuat query ya, di mana query nanti digunakan untuk proses transaksi penjualan. Sehingga nama query-nya adalah transaksi penjualan. Kebetulan di sini sudah saya buatkan query-nya. Nah, cara membuat query seperti yang kemarin, kita klik menu create, kemudian kita pilih query design. Tabel yang kita gunakan adalah tabel obat dan tabel penjualan. Kita klik tabel obat, kemudian kita add, kemudian kita klik tabel penjualan, kemudian kita add. Nah, kita close. Ini hasil query. Nah, ada obat dan penjualan. Kemudian yang dimasukkan ke dalam kotak KBA ini adalah pertama, di kolom yang pertama adalah nomor transaksi ya. Kita tarik ke sini. Ya, nomor transaksi. Nah, kita tarik ke sini. Kemudian kode obat ya, kode obat tetapi di tabel penjualan. Ini ya, kita tarik ke sini. Kemudian nama obat di tabel obat. Kemudian harga obat di tabel obat. Nah, ini obat, tabel obat. Oke. Kemudian jumlah ya, jumlah ini di tabel penjualan. Ya, ini ya, jumlah tabel penjualan. Nah, kemudian untuk melengkapi ya, kita ingin mencari total dari harga tersebut, ya, harga obat, yaitu penjumlahan dari file harga obat dikalikan dengan file jumlah, ya, file jumlah. Rumusnya adalah total titik 2 dan kurung buka ya, kurung siku buka harga obat tanda bintang untuk simbol perkalian, kemudian kurung kotak jumlah ya. Nah, ini hasilnya adalah perkalian dari harga obat dikalikan dengan jumlah obat yang terjual. Setelah kita membuat query, maka kita akan membuat sebuah form ya, dengan judul form penjualan. Kita close dulu query. Nah, cara membuat form seperti yang kemarin, kita menggunakan
form wizard. Kita klik menu create, kemudian kita cari form wizard. Kita klik. Nah, di sini yang kita jadikan form utama atau master form adalah tabel transaksi yang berisi 2 file, nomor transaksi dan tanggal transaksi. Kita pindah ke kotak sebelah kanan. Next. Kita pilih bentuk formnya yaitu kolumnar. Kemudian next. Judulnya adalah transaksi ya, tapi nanti bisa kita ganti. Oke. Kita bisa pilih open untuk langsung membukanya atau modify jika kita ingin mendesain. Oke. Kita pilih yang lingkaran yang pertama, open the form, kemudian kita klik finish. Nah, ini form yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan form master ya, form master. Nah, di dalam form master ini nanti kita tambahkan sebuah subform yang terhubung dengan form master. Kita masuk ke design view-nya dulu. Kemudian kita perbesar ya, perbesar area kerja formnya. Kita geser ke bawah dan ke kanan. Oke. Nah, kita akan tambahkan subform di sini ya, subform di sini. Kita cari di sini di bagian kontrol ini. Ya, di bagian kontrol kita klik tanda kecil. Ya, ini adalah tulisan dari subform dan subreport. Nah, kita klik ini ya, kita klik, kemudian kita buat kotak di sini, ya, klik, kita buat kotak agak panjang. Nah, kita lepas kliknya. Nah, kemudian di sini kita pilih use existing table and query. Artinya subform tersebut bersumber dari tabel atau dari query. Nah, next. Kita akan membuat subform yang bersumber dari query yang sudah kita buat tadi ya, yaitu query transaksi penjualan. Maka kita di bagian ini tabel dan query, kita pilih query transaksi penjualan. Nah, ini. Kemudian kita pindah ke kanan. Kita next. Biarkan kita pilihan choose from a list ya. Ini menampilkan transaksi penjualan. Kita next. Maka akan dibuatkan subformnya, transaksi penjualan subform. Oke, kita finish. Nah, di sini sudah muncul form baru atau subform dari transaksi penjualan. Oke, kita klik ya subformnya, kemudian kita geser ke kanan supaya agak besar. Kita geser ke bawah supaya agak besar juga. Oke, nah kita lihat hasilnya. Kita view atau kita form view ya. Nah, jadi di sini sudah ada form utama ya, form utama yang berisi 2 file,
nomor transaksi, dan tanggal transaksi. Kemudian subformnya ini merupakan transaksi dari penjualan tersebut ya. Oke, misalnya kita isikan contoh di sini ya. Jadi untuk nomor transaksi ini tidak usah diisi ya, karena ini nanti akan mengikuti dari nomor transaksi yang kita isikan di form utama. Otomatis akan terisi. Jadi kita hanya mengisi ke kode obat dan jumlah saja. Saya contohkan di sini ya. Untuk kodenya kita lihat di obatnya, misalnya A101. Ya, kita ketik ini A101. Nah, otomatis di sini nomor transaksinya sudah muncul. Di sini kita berisi 1 ya. Nah, kemudian kita klik, nah, otomatis muncul juga di sini A101 itu nama obatnya otomatis muncul, harga obatnya muncul, kemudian tinggal jumlah yang terjual berapa, misalnya 8. Kemudian klik, nah totalnya akan muncul ya. Kemudian yang nomor 2 misalnya, kita langsung klik di sini, B101, enter misalnya, nah otomatis muncul di sini, 9. Nah, oke. Kita isi lagi misalnya C101. Oke, nah betul ya. Ini nomor transaksi yang pertama yang berisi 3 transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi berikutnya, nah, nanti kita bisa menambahkan menu command seperti latihan yang kemarin, atau kita klik sini ya, next record. Kita klik, nah kosong ya, misalnya transaksi yang kedua. Ya, tanggalnya misalnya today. Kita klik di sini. A101. E102. Oke. Ini transaksi yang kedua. Kalau kita ingin melihat transaksi sebelumnya, kita bisa klik yang di bawah ini ya. Nah, ini transaksi nomor 1 berisi 3 transaksi penjualan. Kemudian untuk yang nomor transaksi yang kedua berisi 2 penjualan. Nah, kemudian bagaimana kita akan menjumlahkan total dari setiap transaksi ini ya. Transaksi ini kita jumlahkan misalnya 33.600 ditambah 18.900 ditambah 7.000, nanti hasilnya berapa. Nanti kita bisa membuatnya. Kita tutup dulu. Nah, kita lihat form baru yang terbentuk, yaitu transaksi penjualan subform ya. Berarti ini adalah masternya, kemudian ini adalah subnya, atau ini adalah induknya ya, induk master dari form. Kemudian ini adalah child atau anak dari masternya, dari form induknya ya. Maka yang kita rubah adalah yang tabel subformnya. Oke, kita klik design view-nya. Ini. Kemudian kita tarik ke bawah sini sedikit. Nah, kita buat kotak untuk membuat penjumlahannya, totalnya ya. Kita pilih di sini ya. Ini text box ya, text box.
kita cari text box. Nah, ini, kemudian kita klik, kemudian kita buat di sini, ya. Nah, text box. Nah, kemudian klik property sheet. Ya, ini namanya teks 12 ya. Untuk memudahkan, misalnya kita ganti total jumlah atau jumlah total ya, JT itu saja. Nah, JT ya. JT. Kemudian sumbernya ya, sumbernya ini adalah jumlah dari kolom total ini. Nah, ini name-nya total ya, name-nya total. Berarti kita tulis di sini adalah sama dengan sum, ya, sum, kemudian kurung buka, kurung kotak, total, total, oke, dan kurung kotak, kurung lengkung. Ini rumusnya ya. Kemudian formatnya adalah kurensi ya, formatnya kurensi. Oke. Kita save. Dan kita tutup. Kita kembali ke form utama tadi ya, ke form transaksi. Oke, misalnya kita buat di sini. Nah, kita di form footer. Kita coba buat text box lagi. Masuk ke property sheet. Ya. Di sini kita beri nama TC atau JT ya. Total jumlah total. Kemudian control source-nya adalah kita klik di sini. Titik 3 ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih transaksi. Pilih transaksi penjualan subform. Kemudian kita pilih JT ya. Di sini sudah ada JT. Klik. Kemudian kita OK ya. Oke. Oke, kita ulang lagi. Transaksi penjualan. Kita ya. Oke, kita klik 2 kali ya supaya muncul di sini. Ini rumusnya ya, rumusnya transaksi penjualan subform titik form tanda seru JT. Kita klik OK. Oke. Nah, kita simpan, kita view. Nah, ini jumlahnya ya, jumlahnya dari sini. Ini 3 transaksi ini jumlahnya muncul di sini. Untuk transaksi yang kedua, ini jumlahnya muncul di sini. Ya, kemudian tinggal formatnya saja ya. Formatnya kita ubah ke kurensi ya, kurensi. Oke, kita simpan. Nah, 33.600 ditambah 18.900 ditambah 7.000, 59.500. Nah, tinggal nanti kita mempercantik formnya saja tentang layoutnya ya, tata letaknya supaya tampilannya lebih menarik dan kita buat tombol-tombol perintah seperti latihan yang kemarin. Oke, itu aja pelatihan hari ini tentang membuat subform. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.